Jadi untuk saudara-saudara yang luar negeri atau di mana saja, jangan memberikan harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu kepada rakyat Papua bahwa bila nanti tahun 2025 kah merdeka. Tidak ada itu. Kembalilah. Papua adalah wilayah di Indonesia yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alamnya, tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas isu-isu yang terjadi di wilayah Papua. Papua diikutkan menjadi provinsi di Indonesia pada tahun 1963, tapi tahukah kalian bahwa setelahnya, Indonesia pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1969 tepatnya pada tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus. Indonesia melalui PBB melakukan pemilihan umum di Papua yang lebih dikenal dengan PEPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat. Pemilihan ini diselenggarakan di 8 kabupaten di Papua dan hasilnya menunjukkan masyarakat Papua atau yang dulunya Irian Barat, menghendaki bergabung dengan NKRI. Memang tidak dapat dipungkiri, banyak dari kalangan pro kemerdekaan Papua, menaruh curiga pada Indonesia tentang proses pemilu. Banyak video yang beredar dengan narasi TNI mengkondisikan pemilu PEPRA di Papua. Namun, banyak juga yang meragukan keaslian materi visual video yang ditautkan dengan narasi terpisah tersebut. Wawancara terhadap rakyat Papua yang pro kemerdekaan pun gencar dilakukan pada saat itu, sehingga menimbulkan asumsi-asumsi yang dapat menekan pihak Indonesia. Dalam wawancara dengan Nicholas Meset yang dikutip dari Mata Milenial Indonesia TV, mengungkapkan bahwa dukungan negara-negara lain terhadap organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM sudah semakin surut. Nicholas sendiri bukanlah orang sembarangan. Nick adalah mantan petinggi OPM berintelektual tinggi dan berwawasan luas yang sudah keliling dunia mencari dukungan untuk Papua Merdeka. Jabatannya pun tidak main-main, yakni sebagai Menteri Luar Negeri OPM. Nick yang sudah keliling dunia mencari dukungan merasa perjuangannya selama ini adalah sesuatu yang sia-sia. Negara-negara lain termasuk negara di Pasifik sudah lebih menghormati Indonesia daripada Papua Merdeka. Bahkan dalam kutipannya, pernah ia suatu saat mendapat tugas dari Presiden SB untuk menjemput Nicholas Jawe di Belanda. Nicholas Jawe sendiri adalah seorang pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil ketua Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda di Nugini Belanda. Dalam kesaksiannya, Nicholas Jawe sendiri mengatakan bahwa Belanda sudah menipu mereka. Sejak tahun 1828, 100 tahun sebelum Sumpah Pemuda, Papua sudah disiapkan untuk menjadi wilayah negara bekas jajahan Belanda yakni Indonesia. Menurut Nick yang lebih banyak tahu tentang seluk-beluk OPM, sebenarnya sudah banyak anggota OPM yang sudah sadar akan hal yang diperjuangkan. Tetapi untuk pulang ke Indonesia, mereka sangat malu karena tidak mendapatkan hasil selain rasa kecewa. Pesan dan saran Nick untuk anggota OPM di luar negeri, pikir baik-baik ke depan, jangan memberikan harapan palsu pada rakyat Papua bahwa Papua akan merdeka. Tidak mungkin. Pulanglah ke Papua untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI. Ada orang Amerika atau Belanda bilang Papua harus merdeka, itu tidak akan berarti buat kamu. Kamu akan lebih berarti jika balik kerja di Papua, membangun Papua, dan menghormati kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin sebagian rakyat Papua mendambakan Papua menjadi sebuah negara. Tapi, kemerdekaan adalah sesuatu keniscayaan yang sangat sulit untuk dicapai. Menjadi sebuah negara bukan berarti merdeka dari penjajahan. Seandainya Indonesia tidak ada pun, rakyat Papua tetap akan sangat sulit untuk benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bangsa asing terutama bangsa Eropa dan Belanda khususnya, tidak akan berdiam diri tanpa berhitung. Lihat saja Australia dan Amerika sekarang, di mana pribuminya. Justru dengan adanya Indonesia lah, bisa benar-benar mewujudkan masyarakat Papua yang merdeka.
Kemerdekaan Indonesia bukan milik satu wilayah di Indonesia saja tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Papua juga berhak menyandang bangsa yang merdeka. Karena kita semua adalah bangsa Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang masyarakatnya tunggal. Indonesia bukanlah negara yang berdiri untuk menjajah daerah di wilayahnya sendiri. Tapi, Indonesia adalah negara yang menaungi kemerdekaan bagi seluruh suku bangsa yang ada di dalamnya, menjaga ketertiban dan berusaha memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tidak ada beda di antara kita dalam bernegara. Apapun rasmu, apapun warna kulitmu, apapun agamamu, semua mendapatkan kesempatan dan hak yang sama. Tidak ada suku bangsa yang diistimewakan dalam bernegara. Jikalau ada seperti itu, mau ditaruh di mana muka Indonesia? Malu besar kita di hadapan bangsa lainnya karena ada pengecut yang minta diistimewakan suku bangsanya. Di Indonesia tidak pakai yang seperti itu. Kita semua adalah saudara dalam kebinekaan. Dalam perjalanan sebuah bangsa, Indonesia banyak mengambil pelajaran yang belum didapatkan sebelumnya. Catatan demi catatan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia, secara perlahan akan tetapi dengan pasti, melangkah menuju cita-cita mulianya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun dalam perjalanannya banyak menemukan rintangan dan cobaan yang sulit dihadapi, mental kita bangsa Indonesia tidak akan surut. Rintangan kita hadapi, cobaan kita jalani. Karena kita percaya ada tujuan mulia yang harus kita capai. Selalu tegar dan semangat untuk seluruh rakyat Indonesia. Suatu saat kita akan sadar, bahwa Ibu Pertiwi tidak akan mengecewakan siapa saja yang setia kepada tanah air Indonesia.